Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara peluncuran program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Bekasi, Senin, 17 November 2025. Dalam kegiatan ini, selain meluncurkan program digitalisasi pendidikan, Prabowo juga meluncurkan penggunaan interaktif flat panel atau papan interaktif digital, PID, untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Prabowo tiba di sekolah tersebut pada Senin pagi, yang mana langsung mendapat sambutan meriah dari para siswa dan guru di sekolah itu. Turut menyambut kedatangan Presiden juga, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Mendikdasmen Abdul Mukti, Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Kodari, dan Menkomdigi Mutia Hafid. Sebelum menghadiri ruangan tempat diadakannya acara peluncuran program, Prabowo bersama Mendikdasmen menyempatkan meninjau beberapa kelas yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Prabowo menegaskan pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa. Prabowo juga menekankan, pendidikan, teknologi, sains, dan ilmu pengetahuan adalah kunci keberhasilan dan kemakmuran bangsa. Program ini sudah kelihatan tanda-tanda potensi keberhasilan. Ya, kita tidak puas, jangan cepat puas, konten harus tambah, dan kita harus berjiwa besar, kita harus terbuka, cari konten terbaik dari manapun di dunia. Belajar dari siapapun yang terbaik. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang kita punya sumber-sumber konten dari mana-mana. Nanti saya minta Dikdasmen bikin tim mengkaji dan membuat penyesuaian bahan-bahan konten animasi dari manapun, disesuaikan supaya bisa diterima oleh anak-anak kita di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah akhir Desember Menteri Dikdasmen menyampaikan insya Allah akan tercapai semua sekolah 288.000 sekian ratus. Bagus. Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi. Tahun depan sasaran kita adalah menambah 3 panel, berarti 3 kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia. Berarti tahun depan kita akan pasang insya Allah 1 juta panel kira-kira. Nanti pasti ada orang pinter, apa bisa? Nggak mungkin. Ini program gila Prabowo, ya kan? MBG nggak mungkin. Alhamdulillah makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Presiden Brazil menyampaikan ke saya, Brazil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Kita belum sampai 12 bulan sudah mencapai 44 juta. Tapi kita tahu kita tidak puas karena sasaran kita adalah 82,9 juta. Waktu saya datang ke sini, rakyat banyak sekali di jalan. Dan ada anak-anak yang teriak ke saya, Pak, kami belum terima MBG. Ya saya jawab, sabar. Jadi saudara, 44 juta kita bersyukur masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Tapi saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu.
Karena ini adalah uang rakyat. Harus disiapkan dengan baik. Persiapannya harus matang. Supaya tidak terjadi penyimpangan. Dari sekian juta ada kekurangan, ada yang mereka bilang keracunan, ya namanya sakit perut biasa sebetulnya, ya. Makan di warung sering, saya makan di rumah aja juga sering salah makan, ya. Kadang-kadang kurang cuci tangan, tapi kita ambil alih tanggung jawab. Tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan. Karena itu sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras. Kita minta semua prosedur yang perlu diambil harus diambil. Alat pembersih ompreng, alat filtrasi air, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apapun, ternyata rakyat merasakan manfaatnya. Kalaupun ada beberapa orang yang tidak setuju, itu saya kira wajar, ya. Tetapi secara garis besar, sebagian besar setuju. Sebagian besar merasakan manfaatnya. Dan kita akan merasakan manfaatnya. Tanya guru-guru. Anak-anak itu merasa manfaat atau tidak dapat makanan. Sekali makan di sekolah. Saya hakul yakin mereka merasakan manfaatnya. Mereka akan jadi lebih kuat. Dia akan makan protein, dia akan jadi lebih tinggi. Ototnya lebih baik, tulangnya lebih kuat, sel otaknya lebih cerdas. Saudara-saudara. Saudara-saudara, sekali lagi program ini sangat strategis. Saya juga terima kasih mitra kita yang membantu mempercepat ini, kelompok yang dipimpin Saudara Istiak Khan sangat membantu saya sebagai penasihat saya dan mengorganisir distribusi kemana-mana. Ini prestasi yang luar biasa. Suatu saat orang akan mengenang bagaimana 288.000 alat ini bisa didistribusikan ke semua sekolah di Indonesia, termasuk yang di 3T, di tempat yang paling terpencil, yang paling terluar, dan di daerah yang paling tertinggal. Kita kirim ke situ. Bahkan itu prioritas pertama yang kita kirim. Alhamdulillah sebagian sudah sampai. Hanya saya dapat laporan ada 140 sekolah yang ada di pegunungan-pegunungan yang susah. Tapi insya Allah kita pun akan sampai ke situ. Dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama. Saudara-saudara sekalian, ini baru awal. Kita akan terus tingkatkan. Kita akan segera buka studio di Jakarta. Guru-guru akan memberi pelajaran ke semua sekolah di Indonesia. Guru-guru di daerah yang merasa perlu perkuatan, dia bisa buka. Dan semua modul ini nanti boleh diakses gratis oleh siapapun. Jadi kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget,
ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka dan memberi pelajaran di rumah. Semua ini akan tersedia untuk seluruh bangsa Indonesia. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi, selamat bekerja. Semua anak-anak sekolah di Indonesia, belajar yang baik, masa depanmu cerah. Indonesia nanti insya Allah akan jadi negara yang hebat. Ya. Kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Motor buatan Indonesia sendiri. Ya. Saya sudah siapkan nanti semua becak di seluruh Indonesia harus becak pakai motor listrik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.